Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Aziz, dan pada pertemuan kita kali ini saya akan membuat grid. Bagaimana sih caranya membuat grid dari awal ya, dari step by step ya. Oke, langsung aja kita buat. Sebelumnya kita ganti aja nih warnanya menurut saya kurang enak. Kita ganti dulu warna Android Studio-nya, ini high contrast biasa Dracula. Nah, yang pertama kita di sini buat project baru ya. Jadi sini buat project baru, new project. Kita pilih yang empty di sini, namanya membuat grid. Finish. Sabar, ada merekam. Sudah. Kita tunggu, memang sinyal agak lama ya guys ya. Tunggu saja sebentar. Kita skip dulu sebentar. Oke, di sini tadi proses membuatnya sudah selesai. Yang pertama itu kita di Gradle-nya ya. Kita Gradle itu kemarin sudah dapat sih dari yang sudah terupdate. Soalnya kemarin sebelumnya saya buat itu bermasalah di Gradle, dan mungkin apa saya copy aja ini di sini. Itu saya jelaskan. Nah, ini project saya. Dari sini kita copy aja Gradle-nya, tempel di sini ya. Nah ini terus ini kita ganti sama membuat grid. Langsung kita sinkronkan saja. Di sini sebelumnya kita tambahkan Kotlin Cap dan Kotlin Android Extension. Dan di sini ada material design kita tambahkan ya. Sebelumnya kan cuman ada implementation ini dependencies. Ini di bawahnya kita tambahkan material design. Terus di sini ada room. Terus di sini ada coroutine. Di sini itu material design itu nanti adanya di recipe review ya. Terus sama coroutine ini gunanya untuk get data atau untuk pengolahan data.
Jadi kita lanjut aja sinkron di sini. Biasanya nggak lama sih ini karena internetnya lama ya. Sabar aja. Oh, sudah bisa. Nah, yang pertama kali dibuat di sini adalah kita membuat package. New kita membuat package namanya room. Dan di dalam room ini nanti ada Kotlin class. Yang pertama itu ada node, terus ada node DAO atau data access object, dan yang ketiga itu ada node DB atau node database. Nah, yang pertama itu kita di sini membuat Kotlin class, namanya itu yang pertama node. Sudah makan? Sudah. Nah, yang pertama kita buat di sini adalah node. Jangan lupa di sini ditambahkan data ya. Kita pas. Terus di sini kita kasih file ID untuk ID-nya. ID saya agak lupa di sini. Oh, ya di sini file ID tipenya adalah integer. Terus di bawahnya file title ya. Tipenya karena dia title kita tipenya string. Dan kita tambah lagi di sini file untuk node-nya tipenya string juga. Oh ya, ini jangan lupa kita ganti tanda berawalnya itu sama burung biasa. Di sini itu jangan lupa kita kasih add entity karena di sini dia wadah ya. Wadah itu untuk entity itu adalah wadah untuk fungsi. Di sini ada ID-nya, title itu judulnya. Nanti kita buat ada 3 dan di sini ada untuk teksnya juga. Nah, di sini jangan lupa kita kasih entity dan jangan lupa di sini kita kasih primary key. Primary key ini fungsinya untuk membedakan data satu dengan data yang lain ya. Langsung kita membuat ID-nya di sini itu auto generate. Biar kita nggak ngisi satu-satu, auto generate yang true. Nah, setelah kita membuat node di sini, lalu kita buat lagi di dalam room ini Kotlin class namanya node DAO atau node data access object. Nah, di sini langsung kita ganti kelasnya jadi interface. Lalu bawahnya itu kita kasih insert. Nah, di sini kasih insert. Terus insert itu di sini kita suspend ya, suspend. Di sini kita buat suspend fun, yaitu no suspend. Oh, ada suspend fun add not, terus kurung not. Sama buat
kita di sini sama buat query. Fungsinya query adalah untuk membaca data. Nah, ini kita buat query sini. Karena dia nanti akan membaca data, makanya kita buat query. Harusnya sih ada update delete, cuman kita tidak membuat itu, jadi kita cuma membuat ini saja dua, insert dan query. Query di sini kita kurung terus tulis search surat format, dan di bawahnya sama aja kan, karena dia untuk membaca data, jadi di sini kita kasih get notes. Terus di sini kita kasih list, dan di dalamnya ada note. Oh ya, di sini jangan lupa kita tambahkan add di pro. Nah, ini kita cuman di sini cuman membutuhkan dua saja, insert dan query. Terus di dalam form ini yang terakhir kita buatin kelas namanya not db. Nah, ini untuk database-nya ya. Karena ini kita copy aja di sini not database-nya. Kita copy aja semua. Buat sini keselimpannya kita ganti sama buat klik. Oke, tidak ada yang perlu diimpor. Jadi di sini ada database entities ya. Terus nah, di sini ada nama database-nya, yaitu 1, 2, 3, 4. Setelah kita membuat ini, setelah kita membuat not DAO dan not DB di dalam room, selanjutnya kita membuat layout. Kita ke layoutnya activity. Nah, di sini kita membuat layoutnya kita copy aja dari project saya yang udah pernah dibuat. Kita main activity berarti nah ya, udah jadi di sini activity mainnya, dan kita di sini membuat satu lagi ya, membuat activity baru, input activity, namanya adalah edit activity. Nah, sudah jadi. Terus kita ke layoutnya edit, langsung aja pencet di sini, counter klik. Ini kan masih kosong. Kita yang layout edit ini kita copy dari project sebelah saja, edit activity. Nah, ini taruh di sini. Nah, di sini di edit activity ini kita tambahkan, sebelumnya itu tidak ada padding, kita tambahkan di sini padding 20 biar rapi atasnya.
Terus di sini ada edit text. Edit text itu untuk judul ya, untuk kita mengisi judul di sini nanti. Terus edit text yang kedua itu untuk kita mengisi catatan. Dan yang ketiga ini button. Button ketika kita sudah menulis judul dan catatan di sini, maka kita membuat button di sini untuk meng-save-nya. Untuk meng-save ini, jadi sudah jadi. Jadi kita yang pertama itu ke main activity. Main activity, jangan lupa di sini dikasih setup listener. Kita membuat setup listener di sini. Setup listener untuk dia berpindah ya. Di main activity ini kan tadi activity main. Nah, tadi cuman hanya tampilan ini. Jadi nanti gimana caranya kita tampilan main ini kita ingin membuat sesuatu catatan, kita tulis catatan di sini, maka akan pindah tampilannya dari main activity ini ke activity edit ini. Nah, jadi kita di main activity ini kita kasih setup listener. Di sini juga kita buat font setup listener. Font setup listener. Di sini kita buat button. Di sini kita membuat button create. Soalnya tadi di sana ada tulis catatan. Terus jangan lupa di sini set on click listener. Terus button create set on click. Enter. Saya rada lupa di sini. Set. Oh, oke, ini kita ganti di sini. Terus di sini start activity. Nah, start activity dalamnya adalah intent. Di dalam intent itu ada this sama edit activity. Karena kita mau ke edit activity, terus di sini koma, terus bukan koma, jadi begitu lah. Pas udah nah, kita harusnya sudah berpindah. Di sini kita membuat pasti apa? Jadi kita sudah membuat di sini dan sama di edit activity juga kita membuat ini di main activity. Kita sudah membuat ini setup listener, button create. Jadi kita setelah membuat ini tulis catatan, kita klik ini maka dia akan berpindah tempat ke sini activity edit. Nah, jadi di sini. Dan kita ingin membuat datanya bisa masuk. Itu kita di edit activity, itu sama aja ya. Kita di sini tambahkan setup listener. Setup listener. Sini juga kita buatkan setup listener. Setup listener. Di sini button set. Karena tadi di bawahnya button set bukan button create ya. Kalau button create itu kita untuk membuat. Terus catatan di sini kita sudah membuat catatan dan harus button set.
Dan di sini set unit listener jangan lupa dijadikan titik sama bawah set unit listener. Di sini karena kita ingin meng-save data, jadi kita memakai coroutine karena dia akan mengambil data. Makanya kita di sini kita memakai coroutine. Coroutine itu gunanya untuk nge-get data, untuk pengolahan data. Jadi kita sudah membuat judul dan teks, dan itu kita ingin dia menjadi data. Kita di sini memakai coroutine scoop. Jangan ada lupa di sini coroutine scoop. Nah, di sini kita kasih display sudah. Coroutine scoop is dispatcher.io, terus di sini kita ketik launch, terus bawahnya kita kasih db tab. Sini kita db dot db.dao, terus ini kita kasih ini, terus di sini kita kasih add, kita mulai begini add not terus not jadi atas di sini kita kasih di sini. Di dalam not ini tadi kita ada ID ya. Kita kasih 0 aja di sini ID-nya 0, terus apa lagi, edit title. Nah, di sini kita kasih edit title, terus tipenya itu adalah teks, terus teks string, dan di sampingnya kita buat lagi dia itu edit not, terus segi tipenya teks, akan pakai koma terus, dan tipenya teks, terus di sampingnya to string. String dan jangan lupa kita kasih di sini finish. Kenapa dia ininya merah? Kita harus import. Kenapa dia merah? Karena di sini kita tidak membuat. Di sini kita buat file db where lazy not file db where lazy terus this. Nah, maka di sini kita import aja nanti di sini. Nah, sudah. Maka ini edit activity sudah, main activity sudah.
Nah, sini kita lanjut project kita di main activity ini kita mau menampilkan data, jadi kita ini kita copy aja. Sini udah kita copy, terus kita taruh di sini. Kenapa dia merah? Karena kita salah taruh. Sini di sini. Nah, di sini kenapa DB-nya masih merah? Karena kita di sini belum memberikan di sini namanya file DB lagi not DB coba kita di sini membuat ini sebelumnya belum saya run nih karena saya di sini tidak memakai jadi di sini nanti kita skip aja dulu. Tinggi aja berarti ya. Oke, kita balik project mana tadi? Terus kita ini kan kita sudah buat. Ini kita akan menampilkan ini datanya masuk atau tidak. Ini kita di sini sudah kita ganti debug ya. Kita cek datanya itu masuk atau tidak. Sebelumnya kita buat dulu sih. Sini akan kita ulang. Tab fragment. I will extend both of them with fragment. Pad. Udah berhenti game-nya. Oh, ini siapa? Kita tuh siapa? Gede. I will extend both of them with fragment. Ada ini. Ada HTML yang harus dikasih makan. Ini kita di sini tulis catatan. Terus di sini kita judulnya namanya T1. Yang kedua itu catatannya kita save di sini. Kita cek apakah dia masih terisi atau apakah dia di sini di objeknya terisi. Ini kita copy aja di sini di responnya ya. Ini respon. Kita copy terus kita tempel di sini apakah datanya masuk. Oh ini masuk. Bisa ini ID-nya 1, titelnya ID-nya di sini masuk ya, titelnya 1, not itu dan titelnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.